Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Dangau Inspirasi Channel. Sore ini kita memang ada acara istimewa ini, akan memperbincangkan tentang rencana pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun ke depan. Untuk itu telah hadir Bapak Kepala Bapeda, Bapak Medi. Nanti beliau akan menjelaskan secara pendek tentang proses RPJP ini. Tentu ini sebuah keluaran yang akan mengikat 4 kepala daerah berikutnya ini, 4 kali kepala daerah berikutnya ini. Jadi akan mengikat RPJMD 4 periode ke depan. Jadi ini bukan sembarangan ini. Ini dokumen publik sebetulnya. Masukkan semua publik, berbeda dengan RPJMD ini. Ini lebih banyak memang 100% milik publik. Ini kita minta nanti Pak Medi akan menjelaskan secara ringkas. Kita hanya butuh waktu 4 jam paling lama. Nanti Pak Hendri sebagai pengamat sosial ekonomi pertanian, mudah-mudahan bisa memberi masukan untuk kebaikan yang akan datang. Terima kasih. Silakan Pak Medi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa diundang di Kedangau Pak Joni, ketemu Pak Hendri. Jadi kita mungkin terlampau dini kalau kita diskusi materi. Ya. Karena sekarang baru proses kita mengidentifikasi isu-isu strategis, kemudian dasar-dasar hukum yang kita gunakan. Yang dasar hukum ini juga belum sempurna dipersiapkan oleh pemerintah pusat, karena dikarenakan kita harus menghadapi proses pilkada serentak, dan dokumen RPJMD ini seperti yang Pak Joni sampaikan tadi menjadi pedoman. Jadi sejak tahun 2024 ini dokumen ini sudah menjadi pedoman bagi calon kepala daerah untuk dasar visi misi mereka pada pilkada serentak 2024. Baik Bupati, Wali Kota, Gubernur, ya. Presiden. Oh, Presiden ya. Ya. Karena RPJPN teknokratiknya sudah selesai, dan itu yang dipakai pedoman oleh semua calon. Dan proses saat ini setelah dilakukan beberapa kali FGD, melihat isu-isu strategis yang ada, kemudian kita lakukan konsultasi publik terhadap isu-isu itu, apakah ini juga menjadi pemikiran oleh publik. Tapi dengan jumlah, karena memang terbatas ruangan, terbatas undangan yang hanya nggak sampai 300 orang. Nah, tapi dari FGD kan partisipasi orang kelihatan. Iya, tapi masih terlalu belum kami yakini itu bisa menjangkau semua pihak. Mewakili semua pihak. Hingga kita menyebarkan alamat aplikasi bahwa mereka bisa menyampaikan. Jadi ada aplikasi Sumbar 2045.sumbarprof.go.id. Mereka bisa menyampaikan apa permasalahan, mimpi-mimpi mereka, dan kalau mereka paham bagaimana mencapainya, itu juga kita sediakan ruang untuk itu, dan kita kompetisikan, Pak. Jadi siapa yang mempunyai, kita anggap punya mimpi terbaik lah tahun 45 dengan semua permasalahan yang ada, itu pertama mereka kita beri ruang memaparkan pada saat musrenbang nanti. Audien bisa lihat mimpi dia. Kemudian kita beri ruang dengan diskusi dengan semua pengambil kebijakan. Mereka paparkan di depan gubernur, wakil gubernur secara personal. Kemudian ya tentu ada dan itu kan upaya-upaya untuk menjaring aspirasi. Ya, menjaring pendapat semua orang ini. Iya, karena RPJP ini di masa depan ya itu milik anak-anak kita. Iya. Jadi mereka sekarang punya cara menyampaikan ekspresinya, bisa dengan visual, infografis, video. Tidak banyak juga mungkin yang menulis menjadi sebuah paper. Kita beri ruang dengan cara itu mereka menyampaikan ide-idenya. Ya Pak Medi, ini kan yang menjadi tantang kita. Semua kondisi berubah.
masalah sosial, lingkungan strategis, berubah semua. Ada. Sudah ada kajian lingkungan hidup strategis kita sudah ada. Mungkin belum selesai. Tapi itu adalah modal yang mengarahkan kita. Karena perubahan ke depan itu luar biasa terjadi. Ya, KLAS ini kan dokumen pengawal sebenarnya. Iya. Bayangkan generasi yang sekarang namanya Gen Z yang sedang kuliah sekarang, udah mulai kuliah dia tuh. 5 tahun, 6 tahun lagi udah menjadi pegawai republik dia. Generasi yang dikatakan sangat lemah, tapi belum tentu lemah. Tergantung bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Nah, bagaimana RPJP ini menjangkau 20 tahun ke depan. Karena 20 tahun lagi dia sudah jadi wali kota itu. Ya. Jadi bupati dia, kan bisa dibayangkan. Sekarang aja bupatinya masih Gen Z, ada yang umur 32, 35. Nah, presiden malah mau calon, ya gitu-gitulah. Bagaimana RPJP menjangkau itu, Pak Medi? Itu yang saya khawatirkan. Nah. Ya. Ada nak komen dari Pak Henry itu beri masukan nanti ini hal begini. Dan jangan menjadi RPJP seperti dulu. Ini perubahan luar biasa ini. Jadi, menurut saya begini, KLHS itu kajian lingkungan hidup strategis itu tidak terpisah dari RPJP. Harus dipekerjakan secara simultan dan harus koordinatif. Karena KLHS itu kan karena menyangkut kepentingan ke depan dan kondisi masa sekarang. Jadi ada pengetahuan deskriptif di situ yang memang harus terbongkar dan juga harus ada pengetahuan preskriptif ke depan. Nah, jadi KLHS itu secara beriringan harus dibuka ke publik. Karena kalau bacaan dari deskriptifnya tidak pas, setelah itu preskriptifnya juga tidak legitimate atau tidak valid, begitu otomatis nanti dokumen RPJP-nya juga jadi apa? Jadi hangatnya berbicara RPJP ini justru sebenarnya hangatnya di KLHS. Jadi KLHS itu kan bukan dokumen biofisik, tapi dokumen bagaimana lingkungan sosial, lingkungan ekonomi politik dan segalanya. Dan itu harus kita preskripsikan sampai 25 tahun ke depan. Salah satu tadi misalnya ada perubahan generasi. Kalau sekarang ini generasi baby boomer yang berkuasa. Nah, baby boomer sudah out ini. Besok generasi alpha dengan karakternya yang berbeda. Lingkungan sosial misalnya jelas berubah. Masyarakat nanti jelas masyarakat terbuka. Ekonomi liberalisasi pasar bebas. Jadi kedua-duanya membangun namanya globalisasi. Jadi bentuk globalisasi ke depan itu geoekonomi, geopolitik harus kita duga. Gitu. Sudah itu biofisik dan itu tidak terhindarkan lagi niscaya. Bagaimana misalnya risiko-risiko dari climate change dan itu jadi sistematika dari KLHS itu memang harus diuji ke publik. Satu lingkungan sosial ke depan itu, kita termasuk sosial politik dan segalanya. Jadi itulah masukan dari beliau Pak Medi. Betul. Kami sepakat. Pak Medi kan sebetulnya sepakat karena sebagai fasilitator sebetulnya ini. Cuman yang menjadi dokumen politik nantinya, itu hanya RPJMD. Oh iya, tapi bukan KLHS. KLHS itu kan memitigasi risiko sebenarnya, Pak. Iya. Memitigasi risiko, daya tampung, daya dukung, kondisi masyarakat. Ya, kalau saya mengibaratkan AMDAL-nya RPJP lah, mengkaji itu. Dan memang prosesnya tidak seterbuka RPJMD RPJP yang akan menjadi sebuah dokumen politik. Tapi kita bisa saja melakukan itu, tohnya sedang berproses. Tapi setidaknya kan terbuka lah di lingkungan berbeda pasti terbuka lah. Iya. Kami nanti tentu akan menyampaikan kepada teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup yang sedang memproses menyusun ini. Karena kan menurut pikiran kita kan harusnya selaras nih Pak. Ketika RPJP itu harusnya disusun oleh Bapeda, kemudian nanti kita berurusan validasinya ke Bappenas, tapi rupanya pusat memandangnya masih sektoral Pak. Pusat menetapkan bahwa validasinya itu masih di Kementerian KLHK, yang tentu yang ada di pikiran mereka ya baru fisik berarti. Ya, kalau kan KLHK tidak bicara dia mengenai itu kan lingkungan masih sosial. cara berpikir RPJP lama itu. Iya. Nggak terbayang kalau yang akan ke depan itu adalah cucunya. Iya. Karena kan kita harusnya juga bicara indikator SDGs di dalam KLHS itu. Ada 17 indikator secara menyeluruh. Tidak hanya bicara masalah
ya fokus ke lingkungan saja sih sebenarnya. Ya, berarti kan ini harus ada tensi kreatif kita harus kita tingkatkan. Apakah kita akan takluk dengan birokrasi pikiran yang amat birokratis seperti itu, atau kita harus lepas? Kita membuat RPJP kan bukan untuk dokumen saja, tapi memang untuk sesuai dia antisipatif terhadap situasi. Setidaknya untuk Provinsi Sumatera Barat lah. Karena kalau tidak kita selesaikan menjadi sebuah peraturan daerah di bulan Agustus. Oh, target Agustus ini. Karena orang September sudah. Ada presiden baru ya. Kita harus terima dokumen yang diberi pusat ke kita, Pak. Lebih parah, Pak. Jadi nggak bisa lewat dari waktu Agustus. Iya, artinya mungkin kan nggak mungkin pilkada diundur, Pak Joni. Nggak, sedang jalan kan bisa Pak Widi bisa komunikasikan. Kita berkreativitas karena sudah pemerintah pusat sudah memberikan timeline ke kita. Timeline semua tahapan itu dia berikan ke kita, yang jika itu terlambat diambil alih, Pak. Dan itu lebih sulit kita. Tapi kan ruang untuk itu ada nih. Ada, sangat ada. Gini, kita waktu kan masih ada. Iya. Kita menggunakan semua kanal yang tersedia lah, apakah media sosial, apakah aplikasi, apakah lewat flyer-flyer. Untuk menjaring semua aspirasi itu. Iya, tapi ini kan masih tetap expert base ini sebenarnya. Karena kita menjaring aspirasi dan apapun dari masyarakat, ide-ide dan masyarakat, tapi cuma sebagai masukan atau sebagai pembanding saja. Yang bertanggung jawab untuk RPJP ini tetap expert. Iya. Jadi dengan demikian, yang penting juga bagaimana expert ini pada secara periodik, secara reguler mencoba merilis pikirannya dari berbagai media sehingga mendapat feedback dari masyarakat. Kalau saya berpendapat begitu, tetap ini tidak tanggung jawab publik, ini expert. Sama dengan orang membuat IKN gitu kan, expert yang berpikir sebenarnya mengolah dan memutuskan, tapi publik kan cuma diminta aspirasinya, pendapatnya. Itu saja mungkin. Jadi kita mengandalkan expert di sini. Jadi bagaimana mungkin lembaga Bapeda memfasilitasi agar para expert ini secara periodik atau secara waktu-waktu tertentu dia menyampaikan gagasannya secara bertahap ke publik. Kebetulan expert yang kita gunakan cukup banyak nih, hampir 17 orang, Pak Joni. Profesor semua? Profesor doktor. Hampir dari semua kampus, Pak. Memang karena Universitas Andalas yang terbesar memang paling banyak dari UNAN. Ada UNP, ada UIN, ada Bung Hatta, ada Muhammadiyah. Hampir dari semua kampus-kampus yang ada, kita berharap mereka juga bisa menyerap aspirasi dari Gen Z yang ada di kampus itu. Walaupun kita sebenarnya sudah mengundang sampai kepada semua pengurus OSIS untuk mendengar apa gitu. Kita nggak bisa mengundang perwakilan seluruh siswa ya, tapi kita minta OSIS bisa menyerap kondisi di sekolah, mereka menyampaikan kepada kita. Kita juga mengundang pengurus-pengurus BEM, mereka bisa, anak-anak BEM ini lebih terbuka, Pak. Tapi memang tidak semuanya yang bisa hadir di konsultasi publik, tapi kita jemput dengan menyebarkan flyer, kita buka aplikasi sehingga semua orang bisa menyampaikan. Yang menjemput itu siapa, Pak? Lembaga seperti Bapeda yang menjemput itu atau expert? Kita nggak mungkin datangin satu-satu. Kita buka sebuah aplikasi, Pak. Nah, ini di bawah apa namanya, kontrol kan sebenarnya dari Bapeda. Cuman tentu kita berharap nanti expert kita juga bisa menyerap aspirasi. Yang menjemput itu kan Bapeda. Jadi idealnya mungkin expert itu yang mengkerangkakan kerjanya. Ya. Gitu. Tapi dari yang masuk langsung ke kita juga sampaikan kepada expert ini loh, yang terjadi fenomena di masyarakat yang disampaikan kepada aplikasi-aplikasi yang kita buka. Jadi expert harus membuka ruang juga harusnya. Ya, takutnya kalau dia dia yang mengkontrol, jangan-jangan nanti textbook dia bisa saja kan. Ini kan kekhawatiran. Tapi sudahlah, Pak Endi kan dari perguruan tinggi juga. Karena sudah tahu sama tahu ya. Tapi kami akan mendiskusikan itu dengan semua tim ahli, dengan expert ini. Ya tentu nanti dari forum-forum diskusi ini kita bisa tahu, Pak, masukan, saran dan apa yang ditulis arah kebijakan dari Bapak Ibu tim ahli yang
tentu punya pengalaman yang cukup panjang di ilmu yang mereka kuasai berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tentu kami akan berdiskusi intens dengan beliau. Tulisan-tulisan ini serapan aspirasi dari mana dan dasar-dasarnya seperti apa? Ada pertanyaan satu, Mas. Apa beda RPJP sekarang dengan RPJP dulu untuk Sumatera Barat kira-kira? Dari segi substansi, dari segi prosedural juga. Kalau dulu kita tidak mengenal mungkin musrenbang, konsultasi publik 20 tahun ke belakang ya Pak ya? 20 tahun ke belakang dan ya, kalau dulu setahu saya pemerintahnya yang mengerjakan itu. Itu ditulis oleh 1 atau 2 orang di pemerintah itu, mungkin melibatkan hanya 1-2 akademisi Pak. Ya yang gado-gado lah gitu, yang punya ilmu perencanaan. Kalau sekarang lebih ke sektoral. Siapa sih ahli maritim di Sumatera Barat ini? Oh, adanya di kelautan ini jurusannya hanya di Bongata. Kita minta rekomendasi ke rektornya. Rektor nunjuk siapa gitu. Kita minta ke UNAN, kita butuh expert ini, kita bikin suratnya ke rektor, Pak. Tidak ke orang. Sudah ada beda ini. Nanti rektor yang kirim ke kita, Cuma Pak. mungkin harapan Pak Edri kan para ahli ini dia buka ke publiknya. Dia yang menyerap sendiri. Kami akan sampai ini perspektif baru, Pak. Ya, senang sekali ini kami diberi masukan seperti ini yang tentu nanti akan kami sampaikan. Ini kan untuk RPJP. Iya. Ini milik rakyat, Pak. Ini bukan milik saya kan milik rakyat pemenang pemilu. Ya, saya kan rakyat ini. Ya sama dengan RPJP ini murni 100%. Itu McKenzie misalnya di IKN, kalau salah kan McKenzie itu yang apa? Kalau kurang tepat nantinya, kalau sekarang kita tidak tahu ini kalau akuntabilitas dari perencanaan ini siapa? Ya mudah-mudahan waktu gua masih 6 bulan lagi nih Pak Edri. Ya sengaja sekarang kita buka ini akan kita komunikasikan terus Pak Edri. Ya, di forum ini mungkin ini ditonton publik. Kami menyampaikan bahwa ada kompetisi Mimpi 2045. Iya. Pak Joni. Bisa disampaikan dalam bentuk infografis. Itu sebatas umur atau terserah? Tidak ada siapa saja batasan umur, tidak ada batasan pendidikan. Ya. Yang nanti kita buka ke publik, kira-kira ini baik nggak gitu mimpi kita. Kita kan nggak tahu, bisa jadi orang yang memang tidak mempunyai latar belakang akademisi yang baik, tapi rupanya praktisi yang sangat jago, sangat banyak di kita di Sumatera Barat sebenarnya, yang tidak terbayang oleh kita karena mereka menghadapi semua permasalahan itu di hidupnya setiap hari. Rupanya itu menjadi permasalahan semua orang. Baiklah Pak Medi, mungkin ini kan tidak sekali ini. Siap. Dimana tahu besok kalau perlu tenaga ahli itu kita ajak diskusi. Iya, kita undang apa sih yang menjadi dasar-dasar arah kebijakan yang mereka sampaikan di dalam dokumen itu. Saya takut nanti kelupaan. Kalau generasi ke depan tuh lain jenis manusianya. Ini kita takut ini. Baiklah kawan-kawan semua. Ini pertemuan awal kita dengan Bapak Kepala Bapeda yang kami berharap baik formal atau informal kita masih bisa komunikasi dengan Pak Edri dan kawan-kawan. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edri. Pak Edri. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.